Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Waddu'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala thumma amma ba'd. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga senantiasa semangat ya insyaallah dan juga senantiasa sehat wal afiat insyaallah. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita lanjutkan lagi kajian Al-Balaghah dengan kitab Durusul Balaghah. Wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari babul qasr yang sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga nanti kita masuk ke bab al-wasl wal fasl, insyaallah kita selesaikan dan kita masuk sedikit ya ke bab al-ijaz wal itnab wal musawa sebagai pendahuluan, yang mana nanti detail daripada al-ijaz wal itnab kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu definisi qasr, yang mana nama lain al-qasr adalah al-hasr atau at-takhsis, yang mana secara bahasa al-qasr merupakan al-habsu ya, tertahan atau terbatas yang sudah kita bahas kemarin. Sedangkan secara istilah disampaikan di sini takhsisu syai'in bi syai'in atau takhsisu amrin bi tariqin maksus. Ya, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan metode tertentu. Berarti di sini ada dua syai'. Syai' yang pertama disebut maksur. Syai' yang kedua disebut maksur alaih, yang mana itu merupakan rukun. Bitorikin maksus, turukul qasr juga termasuk rukun. Berarti kita simpulkan rukun qasr ada berapa? Ada 3, al-maksur alaih dan turukul qasr ya, yang akan kita bahas satu persatu di pembahasan sekarang. Baik, kemudian juga kita bahas sebelumnya ya, sedikit mereview bahwasanya qasr tidak mesti hanya ada di antara mubtada dan khobar. Disampaikan dalam sebuah bait syairnya, al-qasru baina khobarin wa mubtada yakunu baina fa'ilin wa mabada. Jadi qasr itu tidak mesti ada di antara mubtada dan khobar saja, bisa juga antara fi'il dengan fa'ilnya, dengan maf'ul bihnya, dengan halnya, dengan tamyiznya dan seterusnya. Gitu ya, tergantung kebutuhan apa yang ingin kita qasr. Gitu ya. Baik. Pada hari ini insyaallah kita bahas pembagian qasrnya, yang mana sudah disebutkan di sini atau sudah Anda tuliskan aqsamul qasr ya, bahwa aqsamul qasr itu ada 2, qasr hakiki dan qasr idhofi. Baik. Kita singgung terlebih dahulu baru nanti kita bahas dan baca kitabnya. Aqsamul qasr. Qasr terbagi kepada 2. Ada qasr hakiki dan qasr idhofi. Apa yang dimaksud dengan qasr hakiki? Qasr hakiki itu adalah penghususan di dalam qasr hakiki itu bersifat sesuai dengan realita dan fakta. Ya. Ditinjau dari realita dan faktanya, memang hakikatnya sesuatu itu khusus untuk sesuatu itu. Nih. Yang mana maksudnya kemarin kita bahas ya, definisi qasr menurut Imam As-Suyuti apa? Isbatu hukmin lil madhkur gitu ya, wa nafyuhu amma adahu ya. Artinya ketika kita menghususkan atau menetapkan suatu hukum untuk sesuatu yang disebutkan,
dan menafikannya dari yang lain, dari selain yang disebutkan, itu secara fakta dan realitanya memang khusus untuk hukum, itu khusus untuk mazkur. Misalkan ketika kita bilang innamal khaliq Allah, pada realita dan faktanya sesuai dengan fakta realita, ya secara waqi' dan hakikoh, itu memang pencipta itu hanya Allah. Yang lainnya nggak ada yang bisa menciptakan. Itu qasar hakiki. Sedangkan qasar idofi, penghususan, ya, di dalam qasarnya itu dia bersifat ditinjau dari apa? Disandarkan dengan sesuatu yang lain, ya. Ada penyandaran. Misalkan gini. Kita bilang misalkan untuk qasar idofi, misalkan la katiba fil madinati, misalkan, atau jangan la katiba fil madinah nanti, karena di sini contohnya akan menjadi qasar hakiki. Misalkan contohnya untuk yang qasar idofi yang sering dipakai, wama Muhammadun illa rasul, wama Muhammadun illa rasul. Tidak lain Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad itu hanya sebagai utusan. Padahal ibaratnya gitu ya, secara fakta dan realitanya Nabi Muhammad gak mesti Rasul doang kan. Nabi Muhammad bisa jadi seorang bapak karena punya anak-anak. Nabi Muhammad bisa jadi suami karena punya istri. Nabi Muhammad bisa sebagai pemimpin kota, Amir Madinah. Bukan hanya sebatas Rasul. Tapi kenapa di sini ditaksis bahwa Nabi Muhammad itu hanya sebatas Rasul? Karena pentaksisannya itu ditinjau dari ditinjau dari penyandaran dengan lafaz lain. Gini maksudnya. Maitun. Jadi penyandarannya di sini ada lafaz Rasul, ada lafaz mait. Jadi lafaz Rasul itu disandingkan dengan lafaz mait. Lafaz Rasul disandingkan dengan lafaz mait. Karena gini, ayat ini turun ketika ada kabar desas-desus Nabi Muhammad wafat. Kemudian ada sahabat yang tidak percaya. Kok bisa Nabi Muhammad wafat gitu? Ya, kok bisa Nabi Muhammad wafat? Atau di sini Khalid aja deh. Wa ma Muhammadun illa rasul, kemudian sandingannya adalah lafaz Khalidun. Abadi, kekal. Khalidun, kekal. Jadi menyandarkan atau disandingkan lafaz Rasul dengan Khalid, gitu ya. Cuma dua doang. Jadi latar belakangnya ayat ini itu ada desas-desus Nabi Muhammad wafat, kemudian ada sahabat ini nggak percaya. Kok bisa gitu? Rasul kekasih Allah itu wafat. Harusnya Rasul itu dalam pikiran mereka atau sangkaan mereka itu Khalid, Nabi Muhammad itu abadi. Nah, untuk menafikan Khalidnya doang, lafaz yang disandingkannya sesuai dengan keyakinan orang yang mengira, maka didatangkan wama Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad itu hanya sebatas Rasul. Karena sebatas Rasul, Nabi Muhammad bisa wafat nggak? Bisa wafat. Jadi, tugasnya qasar idofi itu adalah menafikan lafaz yang disandingkan dengan lafaz Rasul. Yang mana lafaz sandingan itu prasangka dari orang yang mungkin mendengarnya, sami'nya atau mukhatabnya. Beda dengan qasar hakiki, ketika kita bilang innamal khaliq Allah, kita menafikan semua selain Allah. Selain Allah itu berarti bukan khaliq. Gitu ya maksudnya. Kalau yang ini enggak, dia menafikan penghususannya hanya dengan lafaz yang disandingkan dengan maksur alaihnya. Itu ya, makanya disebut qasar idofi karena dia disandarkan dengan lafaz yang lain. Jadi yang disandarkannya itu nanti dihapus, ya, ataupun dinafikan, gitu ya. Awas, idofi ini maksudnya bukan idofat yang kita pahami di dalam nahwu, bukan. Penyandaran di sini, penyandaran lafaz Rasul disandingkan, ya, dengan lafaz Khalid. Mana yang benar? Rasul, Nabi Muhammad itu Rasul atau Khalid? Rasul, berarti nafikan Khalid dengan cara dikosarkan, gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, qasar hakiki terbagi kepada dua. Ada ditinjau dari apanya? Ditinjau dari torofainnya. Ya, ditinjau dari torof
dua sisi maksur alaihnya atau sifat dan mausufnya. Qasr hakiki ada qasru sifat alal mausuf. Seperti contoh tadi, innamal khaliq Allah. Kita mengkhususkan sifat khuluqiyah ataupun penciptaan yang menciptakan kepada Allah. Berarti Allah disifati sebagai khaliq, itu maksudnya. Hanya beliau, hanya Allah. Kemudian ada qasrul mausuf ala sifah. Seperti misalkan innamallahu ilahu wahid. Berarti mengqasrkan Allah itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Berarti menafikan Allah itu bukan yang apa? Yang trinitas, yang banyak, yang butuh syarik, dinafikan itu. Jadi mengkhususkan mausuf kepada sifat tertentu, yaitu bahwa Allah Maha Esa. Itu ya. Selanjutnya, qasr idhofi pun sama, dibagi kepada dua. Ada qasru sifat alal mausuf, ada qasrul mausuf ala sifat. Contoh wama Muhammadun illa rasul, ini berarti qasrul mausuf ala sifat. Mengkhususkan Nabi Muhammad kepada sifat rasul. Beliau punya sifat yaitu rasul. Kebalikannya ada qasru sifat alal mausuf, misalkan ya. Misalkan ma khatamu nabiyyin illa Muhammad. Misalkan ma khatamu nabiyyin illa Muhammad. Berarti mengkhususkan sifat pungkasan nabi yang mengakhiri para nabi gitu ya. Cuma Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad doang. Enggak ada khatamul anbiya yang lain, enggak. Ma khatamul anbiya illa Muhammad, misalkan, gitu ya. Oke. Kemudian untuk qasr idhofi ya, karena qasr idhofi itu ada sangkaan orang. Kayak tadi itu. Ada yang mengira Nabi Muhammad itu abadi. Karena dianggapnya Rasul itu abadi. Ternyata enggak. Dinafikan Khalid ini oleh Rasul. Itu ya, oleh lafaz Rasul dengan mengqasrkan Muhammad kepada Rasul. Karena di dalam qasr idhofi itu ada sangkaan, maka di dalam qasr idhofi terbagi kepada tiga lagi, ditinjau dari si mukhatabnya. Ya, ada kalanya mukhatab itu berkeyakinan lain dari apa yang kita ucapkan, gitu ya. Ada kalanya mukhatab itu ragu terhadap apa yang kita ucapkan, gitu ya. Ada kalanya mukhatab itu berkeyakinan misalkan apa? Mencakup semuanya, ya. Nanti kita bahas. Qasru ifrad contohnya misalkan. Qasru ifrad. Qasru ifrad ini ketika si mukhatab berkeyakinan syarikah, berkeyakinan misalkan maksurnya itu ya, tidak terbatas kepada maksur alaih. Misalkan gini. Misal ada yang berkata, contoh yang ini. Misalkan syauqi illa syairon, misalkan. Ma syauqi illa syairon, ya. Atau ma syauqi illa syairun. Ma syauqi illa syairun atau syairon di sini misalkan gini, si mukhatab lawan bicara kita mengira bahwa Ahmad Syauqi itu selain penyair, dia juga misalkan novelis, pembuat novel, misalkan. Jadi mukhatabnya mengira Syauqi itu punya dua profesi, penyair dan penulis novel. Ya. Maka yang benar kan sebetulnya Ahmad Syauqi itu penyair. Kita ingin apa? Ingin membuat si mukhatab itu berkeyakinan cuma satu, bahwa Syauqi itu syair doang, bukan dua-duanya. Maka itu disebut qasru ifrad. Nah, ifrad itu kan membuat tunggal. Nah, membuat tunggal keyakinan si mukhatab yang tadinya berkeyakinan mukhatab itu Syauqi itu adalah penyair dan novelis. Gitu ya. Baik, kemudian kalau si mukhatabnya itu ragu. Si Syauqi ini, Ahmad Syauqi ini penyair apa novelis ya, ragu. Maka untuk menghilangkan keraguan itu kita pakai contoh ini, misalkan ketika si mukhatabnya ragu antara dua hal, kita bilang ma syauqi illa syairon, itu disebut qasru ta'yin. Karena ta'yin kan menentukan kan. Ketika dia ragu kita tentukan satu yang betul. Nah, gitu ya. Kemudian kalau si mukhatabnya itu berkeyakinan lain atau lawan dari yang kita yakini, maka itu disebut qasru qalbin. Qasru qalbin kan membalik kan.
Artinya membalik keyakinan si mukhatab yang salah. Misalkan si mukhatab berkeyakinan bahwa Syauqi ini bukan penyair, tapi novelis. Maka kita bilang ke dia, ma Syauqi illa syairan. Maka itu disebut qasru apa? Qasru qalbin. Ya. Atau ma Syauqi illa syairun aja deh, supaya enggak masuk ke ini, supaya menyesuaikan wa ma Muhammadun illa rasulun. Walaupun dia istisna ya. Ma Syauqi illa syairun. Berarti kita membalik keyakinan si mukhatab yang mengira Ahmad Syauqi itu novelis, ruwai, kepada penyair. Jadi satu contoh bisa dijadikan contoh ini, qasru ifrad, qasru ta'yin, qasru qalbin. Karena qasr-qasr yang ini itu tergantung lawan bicaranya, mukhatabnya, keyakinannya. Gitu ya. Oke, kita bahas yang aqsamul qasr dulu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasru takhsisu syai'in qalu qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ila an qala al-qasru takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsus, sudah kita bahas. Wa yanqasimu ila haqiqiyyin wa idhafiyyin. Fal haqiqiyyu ma kana al-ikhtisasu fihi bihasabil waqi'i wal haqiqah. Jadi qasr hakiki adalah qasr yang penghususan di dalam qasr tersebut itu berdasarkan realita dan fakta. Ya. Karena ketika kita bilang innamal khaliq Allah, memang satu-satunya secara fakta dan realita pencipta itu hanya Allah. La bihasabil idhofa, kehususannya itu bukan ditinjau dari menyandarkan kepada sesuatu yang lain. Enggak. Bukan gitu, ya. Nahwu la katiba fil madinati illa aliyun idza lam yakun ghairuhu fiha minal kuttab. Jadi kalau misalkan di satu kota ada satu penulis doang, ya, satu penulis buku misalkan namanya si Ali, maka kita sampaikan la katiba fil madinah illa Ali. Ya, berarti menafikan selain apa? Selain Ali. La katiba fil madinah illa Ali. Jadi tidak ada penulis di kota itu kecuali hanya si Ali. Berarti ini qasr sifah alal mausuf. Ya, qasr sifah alal mausuf. Jadi menafikan profesi kitabah, menulis, dari selain Ali. Misalkan di kota itu ada Ali, ada Ahmad, misalkan ada siapa, misalkan yang jadi penulis cuma si Ali. Itu ya. Ketika diteliti secara fakta dan realita, memang penulis itu cuma si Ali. Ya. Baik, kemudian wal idhafi maka al-ikhtisasu fihi bihasafil idhafa ila syai'in muayyan. Sedangkan qasr idhafi adalah qasr yang mana penghususan di dalam qasr tersebut itu ditinjau dari penyandaran atau penyandingan, ya, kepada lafaz tertentu. Misal, ma aliyun illa qaimun. Tidaklah Ali kecuali hanya orang yang berdiri. Mungkin enggak Ali cuma berdiri doang? Enggak mungkin. Masa enggak tidur? Masa enggak duduk? Masa enggak minum? Masa enggak makan? Enggak masuk akal. Maka kalau enggak sesuai dengan fakta dan realita, berarti kemungkinan ini maksudnya lafad qaim disandarkan dengan lafad qaid misalkan. Misalkan ada yang mengira si Ali sedang duduk. Kemudian kita bilang ma aliyun illa qaim untuk menafikan lafaz yang disandingkan dengan lafaz qaim, yaitu lafaz qaidnya dihapus. Seperti halnya tadi, lafaz Rasul disandingkan dengan lafaz Khalid. Ada yang mengira Nabi Muhammad itu abadi. Maka untuk menafikan lafaz Khalid tersebut yang disandingkan dengan lafaz Rasul, maka kita datangkan dengan qasr idhafi. Gitu ya. Ai anna lahu sifatal qiyam la sifatal qu'ud. Maksudnya ketika bilang ma'aliyun illa qaim, bahwasanya si Ali itu memiliki sifat dia sedang berdiri, bukan sifat yang sedang duduk. Walaisal gharadu nafya jami'is sifat. Maksud dari qasr idhafi itu bukan untuk menafikan semua sifat dari si Ali, ya, selain daripada sifat qiyam, bukan. Gitu ya. Bukan begitu. Ketika bilang wama Muhammadun illa rasul, bukan berarti kita menafikan sifat selain rasul kepada Nabi Muhammad.
Nggak mungkin seseorang itu cuma punya sifat satu, mustahil. Ya, mustahil. Orang itu pasti punya sifat banyak. Oke. Nah, ini belum nanti pembahasan di tingkat lanjut ada qasr namanya. Ini kan ada qasr hakiki sama idhofi. Nanti qasr hakiki terbagi dua lagi. Ada qasr hakiki, tahqiqi sama qasr qasr hakiki iddi'ai. Begitupun qasr idhofi ada yang tahqiqi, ada yang iddi'ai. Cuma nanti aja lah itu. Ya. Baik, selanjutnya. Wa kullun minhuma, baik qasr hakiki dan qasr idhofi terbagi kepada qasr sifah ala mausuf, seperti contoh la farisa illa ali. Berarti qasr sifah ala mausuf, ya. Tidak ada yang jago berkendaraan kuda gitu ya, atau jago perang lah kalau dulu itu furusiah, kecuali si Ali. Kemudian ada qasr mausuf ala sifah seperti wa ma Muhammadun illa rasul fayajuzu alaihil maut. Maka boleh bagi Nabi Muhammad itu maut, karena Nabi Muhammad punya sifat basyariah kan? Ya. Di antara sifat basyariah adalah bisa mati, bisa wafat. Itu ya. Ini maksud fayajuzu alaihil maut, karena ada yang mengira Nabi Muhammad itu abadi. Itu. Baik, selanjutnya. Wal qasrul idhafi yanqasimu bi'atibari halil mukhatabi ila salasati aqsamin. Qasr idhofi terbagi ditinjau dari kondisi si mukhatabnya kepada tiga. Qasru ifradin idza i'taqadal mukhatabu asyarikah. Qasr ifrad itu ketika si mukhatab berkeyakinan syarikah. Apa tadi itu syarikah? Misalkan si maksurnya itu punya beberapa sifat, misalkan berbarengan, ya. Wa qasru qalbin idza i'taqadal aqs. Ketika disebut qasr qalb, ketika si mukhatab berkeyakinan lawan dari keyakinan yang benar, ya. Wa qasru ta'yinin idza i'taqada wahidan ghairu muayyanin. Wa qasru ta'yinin idza i'taqada wahidan ghairu muayyan, ya. Ketika si mukhatabnya itu berkeyakinan satu yang tidak tertentu, artinya syak, ya, ragu yang mana gitu. Baik, selesai sudah pembagian qasr. Kemudian turukul qasr, cara membuatnya. Walil qasri turukun. Turuk qasr, walaupun di sini disebutkannya ada berapa itu, ada 4 atau berapa di sana. Cuma secara umum turukul qasr terbagi kepada dua, ya. Turukuhun nafyu wal istithnahuma wal atfu wat taqdimu summa innama dalalatu taqdimi bil fahwa wa ma'adahu bil wad'i wa aidan mislama. Jadi katanya turukul qasr itu terbagi kepada dua. Ada turukul qasr yang bil fahwa. Maksudnya bil fahwa itu apa? Bil mafhum. Ya. Jadi turukul qasr terbagi kepada dua. Turukul qasr terbagi kepada dua. Ada turukul qasr, kenapa dia menjadi salah satu metode untuk membuat qasr? Disebabkan karena fahwa. Fahwa itu mafhum. Al-mafhumnya yaitu takdim mahaku takhir. Takdim ma haqquhu at-takhir. Mendahulukan suatu lafaz yang haknya sebetulnya dia berada di akhir, itu sebetulnya bukan dibuat untuk qasr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan mendahulukan maf'ul bih atas fi'il fa'ilnya, itu sebetulnya bukan dibuat untuk qasr, bukan. Tapi karena ketika kita pahami, ketika dipahami atau dimaknai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada sisi qasrnya, ada sisi taksisnya, ada sisi hasrnya, maka dimasukkan dia sebagai turukul qasr bil fahwa. Ya, bukan bil wad'i. Bil fahwa itu dipahami dari takdim mahaku takhir, ada sisi qasrnya.
Nah, sedangkan turukul qasr dia bisa dijadikan metode membuat qasr karena dibuat ya untuk turukul qasr, seperti misalkan lafaz innama, an-nafyu wal istisna dan seterusnya. Selain daripada takdim mahaku takhir itu disebut turukul qasr bil wad'i karena dari sananya memang dibuat untuk turukul qasr. Ya. Baik, selanjutnya mana tadi? Oke. Walil qasri turukun minha an-nafyu wal istisna. Kalau nanti antum baca pendapatnya Imam Suyuti untuk turukul qasr atau hasr, beliau menyebutkan ada berapa? 14 kalau nggak salah ya. Iya, 14. 14 ya. Kalau Imam Suyuti bilang ada 14 turukul qasr yang tidak disepakati, ya, cuma yang disepakati yang di sini yang disebutkan. An-nafyu wal istisna berarti turukul qasr bil wad'i karena dari sananya memang dibuat nafyu wal istisna itu untuk qasr, gitu ya. An-nafyu wal istisna. Tapi pertanyaannya, apakah semua istisna itu bisa menjadi turukul qasr? Tidak. Ya, kan kita tahu ya. Istisna itu ada yang tam mujab, ada yang tam manfi, ada yang nakis manfi gitu ya. Cuma yang bisa dijadikan turukul qasr hanya istisna mufarrad dan istisna tam manfi. Berarti nakis manfi dan tam manfi itu doang yang bisa dijadikan turukul qasr. Sedangkan tam mujab tidak bisa. Ya, tam mujab tidak bisa. Hanya istisna nakis manfi dan tam manfi yang bisa dijadikan turukul qasr. Gitu ya. Contoh, in hadza illa malakun karim. In nafiyah, kemudian ada illa. Karena kaidahnya adalah al-istisna ba'da nafi itsbatun. Al-istisna ba'da nafi apa? Itsbatun. Kembali ke pendapatnya ta'rif definisi Imam Suyuti bahwa qasr adalah isbatul hukmi. Isbat itu didapatkan dari apa? Al-istisna ba'da nafi isbat tadi itu, ya. Bahwa kalau ada istisna setelah ada nafi maka bermakna isbat. In hadza illa malakun karim. Berarti menetapkan bahwa Nabi Yusuf itu adalah malaikat yang mulia dalam arti seperti malaikat yang mulia tasbih. Baik. Selanjutnya wa minha. Oke, kalau nafi wal istisna seperti contoh wa ma Muhammadun illa rasul, mana maksurnya? Maksurnya lafaz Muhammad. Maksur alaihnya lafaz setelah illa berarti rasul. Jadi kalau turukul qasrnya nafi wal istisna, kalau ditanyakan mana letak maksur alaih, pasti tepat berada setelah lafaz illa. Berarti mustasna minhunya kalau bahasa kita gitu, kalau bahasa nahunya itu merupakan maksurnya. Gitu ya. Wa minha innama, di antara turukul qasr ada innama. Sama, innama dibuat secara wadoknya untuk qasr. Karena innama itu memiliki makna an-nafyu wal istisna. Seperti contoh innamal fahimu ali. Seakan-akan kita bilang mal fahimu illa ali. Ya. Innamal fahimu aliyun. Yang menjadi maksur alaih yang berada di akhir. Jadi kalau ditanyakan letak maksur alaih ketika turukul qasrnya innama adalah muakhar yang berada di akhir. Berarti maksurnya adalah al-fahimu di sini. Innamal fahimu aliyun. Wa minha, di antara turukul qasr selanjutnya adalah al-atfu bila, mengatofkan lafad dengan la atau bal atau dengan lakin. Seperti contoh ana nasirun, kemudian diatofkan dengan la nadhimun. Saya hanya sebatas si pembuat nasr, ya, prosa, bukan pembuat nazom. Di sini maksur alaihnya yang mana? Maksur alaihnya berada sebelum lafad la. Berarti lafad nasirun itu maksur alaihnya kalau ditanya. Maksurnya mana? Berarti ana. Sebelum lafad maksur alaihnya. Ya. Kemudian contoh yang ataf bibal, ma ana hasibun bal katibun. Saya bukan bendahara gitu ya.
tapi saya sekretarisnya. Ya. Ya. Saya bukan bendahara, saya hanya sebatas sekretarisnya. Maksur alaihnya mana? Maksur alaihnya berada setelah lafadz bal. Bal katibun. Katibunnya berarti maksur alaih. Gitu ya. Maksurnya mana? Maksurnya lafadz ana. Seakan-akan bilang ana katibun. Gitu ya. Begitupun kalau lafadz lakin, misalkan ma ana hasibun lakin katibun. Misalkan, berarti maksur alaihnya berada setelah lafadz lakin. Ya. Oke. Terus yang perlu diketahui adalah syarat membuat qasr dengan la. Syarat membuat qasr dengan lafadz la atau bila. Apa aja? Satu, la-nya itu harus didahului oleh lafadz isbat. An yataqaddamaha isbatun. Satu, ada 3 syarat. Cara membuat qasr dengan atof bila. Satu, ditulis, dicatat sendiri aja ya, karena di sini takutnya nggak cukup. Satu, an yataqaddamaha isbatun. Lafadz illa itu harus didahului oleh apa? Lafadz la maksudnya harus didahului oleh isbat. Seperti contoh ana nasirun, itu kan isbat, nggak ada nafinya. Didahului oleh isbat. Yang kedua, al-ma'tufnya mufrad. Kaunul ma'tufi mufrodan. Ma'tufnya harus bentuknya mufrad. Mufrad yang dimaksud bukan jumlah atau syibih jumlah. Gitu ya, seperti contoh tadi ana nasirun la nadhimun. Berarti ma'tufnya kan lafadz nadhim. Nah, lafadz nadhim di situ mufrad. Artinya mufrad bukan jumlah atau syibih jumlah. Misalkan nahnu muslimuna la kafiruna. Ya. Walaupun kafirun itu bentuk jamak tapi dianggap mufrad. Dalam arti mufradnya ma laisa jumlatan wala syabih bil jumlah. Terus syarat ketiga, ma ba'daha ghairu dakhilin. Ma ba'daha, lafadz setelah la-nya, ghairu dakhilin fi umumi ma qablaha. Ghairu dakhilin fi umumi ma qablaha. Syarat selanjutnya adalah ma'tufnya atau lafadz setelah la-nya itu tidak masuk ke golongan atau keumuman lafadz sebelum la-nya. Misalkan gini maksudnya. Ja'ani ahadun la zaidun. Itu salah, nggak boleh. Ja'ani ahadun la zaidun. Nggak boleh bilang gitu. Kenapa? Karena lafadz zaid itu masuk ke lafadz ahad. Karena ahadun kan umum. Ya. Jadi nggak boleh. Maka yang contoh yang betul seperti ana nasirun la nadhimun. Karena lafadz nadhim tidak masuk ke keumuman lafadz nasir. Gitu ya. Oke. Itu 3 syarat jika ingin membuat qasr dengan la. Sama saja dengan bal dan lakin, syaratnya 3. Cuma bedanya kalau bal dan lakin syarat pertamanya adalah an yataqaddamaha nafyun, bukan isbat. Ya, an yataqaddamaha nafyun au nahyun au shibhuhu. Ya, itu doang bedanya. Jadi kalau ingin diqasrkan menggunakan bal atau lakin, maka harus didahului oleh nafi atau nahyi. Itu ya. Seperti contoh tadi ma ana hasibun, didahului oleh nafi. Sisanya sama. Ya, syaratnya sama. Oke. Selanjutnya, terakhir wa minha di antara turukul qasr adalah taqdimu ma haqquhu takhir. Taqdim ma haqquhu takhir. Gimana sih? Coba. Kalau gini 41 atau 14? 41 ya. Kalau gini, tulisan gini. 41 ya. Nah, 41. Turukul qasr berarti menurut Imam Suyuti berapa? 41. 41 turukul qasr. Tapi tidak disepakati, yang sepakati ini yang disebutkan. 41. 41. Wa minha taqdimu ma haqqu takhir. Nahu iyyaka na'budu. Nah, kalau
turukul qasrnya takdim mahaku takhir. Mana maksur alaihnya? Maksur alaihnya adalah apa? Yang di depan. Ya, yang didahulukan itu maksur alaih, gitu ya. Baik, dah selesai. Nah, qasr selesai. Kita langsung pembahasan ke al-wasl dan al-fasl. Baik. Al-babus sabi. Ada yang ditanyakan? Pembahasan qasr. Insyaallah jelas ya? Gimana Rin? Aman ya? Tamam, insyaallah. Oke, selanjutnya bab al-wasl wal fasl. Al-wasl ya. Al-wasl yang dimaksud wasl itu adalah mengatofkan satu jumlah kepada jumlah yang lain. Wasl itu namanya. Mengatofkan jumlah kedua kepada jumlah pertama dengan huruf atof waw doang. Huruf atof waw doang. Itu wasl. Wasl adalah mengatofkan jumlah kepada jumlah. Kapan kita bisa mengatofkan jumlah kepada jumlah? Di mana saja tempatnya? Satu, kaunul jumlataini muttafiqataini khabaran au insya'an ma'awujudil munasabah. Ketika dua jumlahnya itu sama-sama kalam khobari atau sama-sama kalam insya'i, kemudian di antara kedua lafaz tersebut ada munasabah, ada hubungan antara jumlah pertama dengan jumlah kedua. Sama-sama kalam khobarinya atau sama-sama kalam insya'inya, gitu ya. Ya. Nanti kita lihat contohnya di sana, misalkan apa? Innal muttaqina innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, misalkan. Innal abrara lafi na'im. Adalah innal abrara lafi na'im jumlah pertama. Nah, khobari atau insya'i? Khobari. Kalam khobari. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim jumlah kedua. Khobari juga enggak? Khobari. Ya. Maka diatofkan jumlah kedua wa innal fujjara lafi jahim kepada innal abrara lafi na'im karena sama-sama kalam khobari. Pertama. Kemudian ada munasabah. Munasabahnya apa? Munasabahnya diddiyah. Munasabahnya lawan, abror lawannya apa tadi? Fujar. Kemudian naim lawannya jahim. Nah, gitu ya. Munasabahnya itu boleh diddiyah atau wifaqiyah atau yang semisalnya. Pokoknya ada munasabah. Yang kedua, kapan kita mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain? Kaunul jumlataini mukhtalifataini khabaran wa insya'an. Ketika dua jumlahnya ini berbeda, yang satu kalam khobari, yang satu kalam insya'i, atau kebalikannya, itu nggak boleh diatofkan. Ya, maaf, diatofkan maksudnya, diatofkan, sorry. Ketika dua jumlah itu berbeda, yang satu kalam khobari, yang satu kalam insya'i. Tapi kalau tidak diatofkan, yuhimul khilafal maksud, bisa disalahpahami, bisa disalahpahami. Misalkan gini. Misalkan ada teman kita yang nanya, ente udah, misalkan teman kita ada yang nanya, sahabat kamu udah sembuh belum? Kita bilang, misalkan sahabat kita belum sembuh, la, kemudian pakai waw, wa syafahullah. La di sini maksudnya lam yabra atau ma bari'a. Artinya belum sembuh gitu. Ya, belum sembuh. Kan misalkan ada yang nanya, sahabat ente udah sembuh belum? Belum. Maksudnya belum sembuh kan? Nah, ada yang dihapus. Belum sembuh itu kalam khobari atau kalam insya'i? Kalam khobari. Syafahullah. Kalam khobari atau kalam insya'i? Khobari lafadnya, tapi insya'i maknanya. Berbeda. Ya. Khobariyatun lafdan, insya'iyatun ma'nan. Ini kalam khobari, ini kalam insya'i. Tapi kalau seandainya tidak diatofkan jumlah kedua kepada jumlah pertama, bisa disalahpahami. Misalkan nggak pakai waw, tapi la syafahullah. La syafahullah berarti semoga dia tidak sembuh. Padahal kita ingin mendoakan dia. La wa syafahullah. Belum sembuh. Semoga Allah menyembuhkannya. Itu ya. Jadi kalau ada dua jumlah yang berbeda, yang satu kalam khobari, yang satu insya'i atau sebaliknya, kemudian kalau tidak diatofkan bisa disalahpahami maksudnya, maka wajib pakai atof. Nah, itu wasal.
Selanjutnya ada al-fasl. Kalau wasl tadi pakai atof, mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Kalau fasl tidak mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Tarkul atfi, tidak mengatofkan. Itu fasl. Di mana saja tempat-tempat kita tidak mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Ada 5 tempat. Ada yang disebut kamalul ittisal, ada yang disebut kamalul inqita', ada yang disebut syibhu kamalil ittisal, ada yang disebut syibhu kamalil inqita', ada yang disebut at-tawassut bainahuma. Yang akan kita bahas nanti insyaallah. Ya. Oke, ini wasal dan fasal secara umumnya dulu. Kita baca. Qala al-musannifun rahimahumullahu taala al-babus sabi'u fil wasli wal fasli. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra. Begitupun teman-teman nanti kalau misalkan membuat karya tulis gitu ya, atau membuat misalkan apa? Membuat tesis nanti kalau yang lanjut S2 atau yang doktoral nanti berarti disertasi, itu betul-betul harus memperhatikan huruf atof. Memperhatikan huruf atof. Nah, ketika mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain, termasuk mengatofkan mufrad kepada mufrad, lafadz mufrad kepada lafadz mufrad yang bukan jumlah. Karena nanti itu bisa menjadi fatal, karena orang Arab itu biasanya langsung paham, apalagi orang Arab yang maksudnya dosen-dosen kita ya, para masyaikh kita, itu zauknya kan udah tinggi. Salah atof aja kan bisa dicoret-coret nanti gitu. Disuruh betulin, revisi. Maka perlu kita memahami al-wasl wal fasl ini. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra yang sudah kita bahas. Bisa mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain yang ada mahalnya atau yang tidak punya mahalnya. Cuma ala kulli hal itu nanti ajalah. Wal faslu tarkuhu ay tarkul atfi maksudnya. Fasal itu tidak mengatofkan jumlah kepada yang jumlah yang lain. Wal kalamu hahuna qasirun alal atfi bil wawi. Cuma ingat, pembahasan wasal fasal ini hanya dibatasi kepada atof dengan wawu. Kenapa demikian? Kalau ada yang ditanya, ada yang menanyakan, li'annal atfa bi ghairiha la yaqa'u fihi ishtibah. Karena mengatofkan dengan selain huruf wawu itu tidak terjadi ishtibah. Tidak terjadi ketidakjelasan. Maksudnya gimana? Kalau atof dengan fa, itu kan pasti tartib bila tarohi. Pasti yang lafad kedua itu datang setelah lafad yang pertama. Begitupun summa. Begitupun au. Au itu kan bermaknanya jelas, takhir. Hanya untuk memilih. Atau ibaha yang udah kita bahas waktu itu. Atau am juga kurang lebih sama. Jadi masing-masing selain waw itu memiliki makna yang tertentu. Gitu ya. Sedangkan waw itu maknanya ishtibah. Tidak jelas atau dalam arti gamang ataupun abu-abu gitu. Karena kan limutlaqil jam'i, waw itu apa? Limutlaqil jam'i. Bisa yang kedua datang setelah yang pertama, bisa yang pertama datang setelah yang kedua, atau datang berbarengan. Nah, di sanalah letak ibaratnya seninya. Di sanalah letak asiknya. kita pewaris atau perintis ini. Ala kulli hal. Di sanalah letak di mana asiknya kita mengulik ya, analisa balaghah itu suatu kalam. Wal kalam tadi itu ya, li'annal atfa bi ghairiha la yaqau fihi ishtibah. Wa likullin minal wasli biha wal fasli mawadi. Masing-masing punya tempatnya. Mawadi'ul wasli bil wawi. Yajibul waslu fi mawdi'aini. Al-awwal idza ittafaqat al-jumlatani khabaran aw insya'an. Ketika dua jumlahnya sama-sama kalam khabari atau sama kalam insya'i. Wa kana bainahuma jihatun jami'atun, di mana keduanya ada sisi munasabahnya. Ada sisi yang menyatukannya. Munasabah tammah yang sempurna. Walam yakun mani'un minal atfi, dan tidak ada larangan untuk mengatofkannya. Larangan yang dimaksud adalah misalkan bisa disalahpahami misalkan gitu. Contoh, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jihad jami'ahnya adalah tadad atau munasabahnya adalah diddiyah. Falyadhaku, contoh yang sama-sama insya'i. Falyadhaku qalilan. Kemudian
Wa di sana. Wal yabku katsiran. Jumlah kedua diatofkan kepada jumlah pertama karena sama-sama kalam insya'i, dan keduanya ada munasabah, yaitu munasabahnya diddiyah atau tadad. Asani yang kedua, kapan kita mengatofkan jumlah? Idza auhama tarkul atfi khilafal maksud. Kalau kita tidak mengatofkannya bisa memberikan kesan atau membuat salah paham. Kama idza qulta, seperti kita bilang la wasyafahullah, pakai wawu di sana. Jawaban liman yas'aluka, ketika kita menjawab orang yang menanyakan kita, hal bari'a aliyun minal marad. Karena kalau enggak pakai wawu, fatarkul wawi yuhimud du'a alaihi. Ad-du'a alaihi maksudnya mendoakan keburukan. Wa gharaduka, sedangkan maksud kita adalah ad-du'a lahu, untuk mendoakannya. Ya, selesai. Untuk wasal. Selanjutnya, ada mawadi'ul fasli. Yajibul faslu fi khamsati mawadi'a. Tidak boleh mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain di 5 tempat ini. Yang pertama adalah ketika kamalul ittisal. Apa itu kamalul ittisal? An yakuna bainal jumlataini ittihadun tamun. Ketika antara dua jumlah tersebut ada satu kesatuan yang sama, yang persis, yang sempurna. Kesatuan yang sama, yang sempurna itu gimana maksudnya? Bi antakuna saniyatu badalan minal ula. Ketika jumlah yang kedua merupakan badal dari jumlah yang pertama. Contohnya, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin. Maka jumlah yang kedua, amaddakum bi an'ami wa banin, ini merupakan badal dari jumlah yang pertama. Karena ibaratnya sama, ya, ittihad tam sama. Jadi jumlah kedua itu seperti jumlah yang pertama gitu. Jumlah kedua itu sama dengan jumlah yang pertama. Ada istilahnya apa? Apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Kaidahnya? La yu'tafu ala nafsi. Apa? Asyai' la yu'taf ala nafsi. Asyai' la yu'taf ala nafsi. Jadi sesuatu itu tidak boleh diatofkan kepada dirinya sendiri. Ya, misalkan nama ana Noval, Setiaji. Ana tidak boleh mengatofkan Noval kepada Setiaji, Noval wa Setiaji. Dia juga gitu orangnya. Seperti halnya ini, jumlah kedua itu kan badal dari jumlah pertama. Ittihad tam, seakan-akan jumlah pertama itu, jumlah kedua itu adalah nafsul jumlah pertama. Sehingga nggak boleh diatofkan. Karena aturannya itu apa? Asyai' la yu'taf ala nafsih tadi itu, ya. Maka tidak boleh diatofkan. Ketika diatofkan itu seakan-akan kita mengatofkan satu orang yang sama, misalkan gitu ya. Amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin. Walaupun badal jumlah kedua ini itu merupakan badal apa? Badal ba'd min kul, itu ya. Contoh misalkan badal kul min kul atau badal mutabiq yang fasl, yang kamalul ittisal. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khatiyah. Nasiyatin kadzibatin khatiyah itu tidak diatofkan ke lafaz sebelumnya, enggak. Karena itu badal kul min kul. Atau badal istimal misalkan. Waja'a min aqsal madinati yas'a. Apa? Qala apa ayat? Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala itu jumlah kedua, tidak diatofkan kepada ja'a. Ja'a rajulun min aqsal. Karena kenapa? Karena qala itu badal istimal dari ja'a. Seakan-akan datangnya itu, di dalam datangnya seorang laki-laki itu ada ucapannya qala. Itu maksudnya, ya. Sehingga nggak boleh diatofkan. Selanjutnya, au bi antakuna bayanan laha, sisi kesamaannya itu atau kesatuan yang sempurnanya itu antara jumlah kedua dan jumlah pertama adalah jumlah kedua menjadi penjelas dari jumlah pertama atau bayan lah boleh gitu ya.
Contoh, fawaswasa ilaihi syaiton, jumlah pertama. Jumlah keduanya, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Di sana qala tidak diatofkan kepada waswas. Karena qala itu menjadi penjelas dari waswas. Seakan-akan gini, fawaswasa ilaihi syaiton. Setan itu membisik-bisikan kepada Nabi Adam. Bisikannya itu seperti apa? Bisikan yang dimaksud, oh qala, berkata. Gitu ya. Untuk menjelaskan waswasahnya adalah qaul ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Maka nggak boleh diatofkan, ya. Karena kalau diatofkan itu, ya tadi itu, kaidah pertamanya atof itu adalah atof dengan wawu apa? Asyai la yu'taf ala nafsi. Faida atofta, kalau antum atofkan sesuatu kepada yang lain apa? Tufidu tabayun. Atof dengan wawu itu khususnya itu memberikan faidah tabayun. Tabayun itu apa? Membuat perbedaan. Berarti yang lafaz kedua berbeda dengan lafaz pertama. Kalau antum misalkan atofkan qala kepada waswasa, seakan-akan waswasa syaitan, qaulnya syaitan syai akhar. Padahal waswasa syaitan sama dengan qaulnya itu. Gitu ya. Oke. Au bi antakuna muakkidatan laha, atau jumlah keduanya itu merupakan taukid dari jumlah pertama. Seperti contoh famahilil kafirin. Jumlah pertama. Jumlah keduanya amhilhum ruwaida. Jumlah kedua ini merupakan taukid dari jumlah pertama famahil. Ya, taukid di sini ya. Yang penting penguat aja, ya. Baik itu misalkan taukid lafzi yang kita pahami di dalam nahwu, ya, ataupun taukid maknawi, gitu ya, ataupun taukid secara umum, ya. Pokoknya penguat aja. Jumlah kedua itu penguat dari jumlah pertama. Misalkan kalau dalam ayat Al-Quran contoh yang lain, dzalikal kitab, jumlah pertama. Jumlah keduanya la raiba fi. Kenapa enggak bilang dzalikal kitab wa la raiba fi? Karena la raiba fi menjadi penguat dari zalikal kitab. Karena ketika mengucapkan zalikal kitab, alif lamnya di situ menunjukkan kepada kamaliyah. Menunjukkan kepada kesempurnaan apa? Kesempurnaan kitab Al-Quran. Sisi kesempurnaan dari kitab Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi penguat kesempurnaan Al-Quran. Kayak gitu ya. Taib. Mana tadi itu? Ini berarti kamalul ittisal itu ada 3 bentuk. Jumlah kedua merupakan badal dari jumlah pertama, atau menjadi ataf bayan, atau menjadi apa? Taukid. Wa yuqalu fi hadzal maudhi' inna bainal jumlataini kamalal ittisal. Di antara dua jumlah itu ada hubungan yang sempurna, ya. Kesempurnaan hubungan antara keduanya karena tadi ittihad tam. Yang kedua, ada yang disebut dengan kamalul apa? Kamalul inqita'. Ya. Kamalul inqita'. Jadi antara dua jumlahnya itu terputus sama sekali. An yakuna bainal jumlataini tabayunun tam. Apa itu kamalul inqita'? Ketika antara dua jumlahnya itu ada tabayunun tamun. Kalau tadi ittihad tam sama persis. Kalau ini beda banget. Ciri apa namanya, sisi perbedaan yangnya itu apa? Bi'an yakhtalifa khobaron wa insya'an. Yang satu kalamnya khobari, yang satu kalamnya insya'i. Tapi ketika tidak menggunakan atof, nggak apa-apa. Awas, harus membedakan dengan mawadi wasal yang kedua. Tadi kan mawadi wasal yang kedua beda kan? Yang satu kalam khobari, yang satu kalam insya'i. Tapi mesti pakai atof. Karena kalau tidak pakai atof, bisa membuat salah paham. Kalau ini, memang beda. Yang satu kalam khobari, yang satu kalam insya'i. Tapi tidak pakai atof, tidak apa-apa. Kalau yang ini, mesti pakai atof. Gitu ya. Contohnya, wa qala ra'iduhum arsu nuzawiluha. Fahatfu kulli imrin yajri bimiqdari. Mahal syahidnya adalah jumlah pertamanya adalah arsu. Ya. Jumlah pertamanya apa? Arsu.
Jumlah keduanya nuzawiluha. Ya. Arsu nuzawiluha. Yang satu arsu kalamnya insya'i, nuzawiluha kalamnya khobari. Dan antara keduanya ini tabayunun tam. Misalkan di sini kita maknai dulu supaya paham. Wa qala raiduhum. Ya, pemimpin mereka itu berkata, arsu secara bahasanya diartikan apa? Lemparlah jangkar apa? Jangkar safinah apa? Bahasa Indonesianya safinah. Kapal, perahu gitu ya. Bahtera. Jadi katanya lemparkan jangkar bahtera itu. Dalam arti tapi maksudnya bersiaplah gitu. Arsu, bersiaplah kalian semua. Nuzawiluha. Apa? Karena kita akan berperang. Nah, nuzawiluha di sini diartikan kita akan turun perang. Nah, kita akan turun perang. Jadi karena kita akan berperang, maksudnya kalian harus siap-siap, gitu ya. Oke, ya. Fahatfu kulli imri'in yajri bimiqdari. Karena setiap kematian kematian setiap orang itu sesuai dengan takdirnya, sejalan dengan takdirnya, ya. Di sini arsu tadi itu beda banget dengan nuzawiluha, yang satu insya'i, yang satu khobari, ya. Atau yang kedua, bentuk dari kamal inqita adalah ciri perbedaannya, sisi perbedaannya adalah bi an la yakuna bainahuma munasabatun fil ma'na. Oke, misalkan boleh sama-sama kalamnya khobari atau sama-sama kalamnya insya'i, tapi tidak ada munasabah antara keduanya dari segi maknanya. Seperti misalkan aliyun katibun kalam khobari, alhamamu ta'irun kalam juga khobari, tapi tidak ada hubungan antara si Ali seorang penulis dengan apa? Dengan terbangnya merpati itu. Fa innahu la munasabata fil ma'na baina kitabati aliyin wa tayranil hamam. Tuh ya. Wa yuqalu fi hadzal mawdi' inna bainal jumlataini kamalalin qita. Jadi karena beda banget. Boleh beda jenis kalamnya khobari insya'i, atau beda karena tidak ada munasabah antara keduanya, gitu ya. Yang ketiga ada namanya syibhu kamalil ittisal. Apa yang dimaksud syibhu kamalil ittisal? Kaunul jumlati ats-tsaniyati jawaban an su'alin nasya'a minal jumlatil ula. Syibhu kamalil ittisal adalah jumlah keduanya itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang muncul dari jumlah pertama. Baik pertanyaannya itu tertulis atau tidak tertulis. Contoh yang tidak tertulis di dalam ini ucapan penyair, za'amal awadhilu annani fi ghamratin. Ini jumlah pertama. Jumlah kedua, sadaku walakin ghamrati la tanjali. Ya. Jadi jumlah kedua ini seakan-akan menjadi jawaban dari jumlah pertama yang apa? Dari soal yang timbul dari jumlah pertama. Jumlah pertamanya bilang gini, za'amal awadhilu annani fi ghamratin. Ya. Al-awadhil itu adalah orang-orang yang suka mencela. Ya julid lah gitu ya. Orang-orang julid. Jadi katanya orang-orang julid ini berkeyakinan annani fi ghamratin, bahwa saya ini katanya ada di dalam kesesatan atau di dalam kebodohan katanya. Gitu ya. Terus dari jumlah pertama ini atau dari pernyataan ini seakan-akan timbul pertanyaan. Oke. Anggapan mereka ini betul atau salah? Kemudian dijawab di jumlah kedua, sodaku. Ya mereka betul memang. Saya ini berada di dalam kesesatan atau di dalam kebodohan. Walakin ghamrati la tanjali. Ya, bolehlah saya ini dalam kesesatan atau dalam kebodohan, tapi kebodohan saya tidak nampak seperti ente gitu misalkan. Ya, nyindir kebalikan sama si orang awadil ini. Oke, misalkan saya bodoh, tapi bodohnya saya nggak kelihatan, nggak kayak ente. Nah, kayak gitu. Jadi di sini jumlah kedua apa?
jumlah keduanya menjadi jawaban yang timbul dari pertanyaan yang pertama, dari jumlah pertama. Tapi pertanyaannya kelihatan nggak tertulis, gitu ya. Contoh yang tertulis misalkan, yang udah kita bahas dulu, qala kaifa anta, qultu alilu. Qala kaifa anta, jumlah pertama, tertulis jelas pertanyaannya. Kemudian jumlah keduanya, qultu alilu. Nah, jumlah kedua itu menjadi jawaban dari jumlah pertama yang tertulis. Itu ya. Oke, tadi itu ka'annahu qila asadaku fi za'mihim am kadzabu. Seakan-akan ada pertanyaan yang timbul dari pernyataan pertama tadi. Faqala sadaku walakin gomroti la tanjali. Contoh dalam Al-Qur'an yang pertanyaannya tidak tertulis. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Jumlah pertama. Kemudian jumlah keduanya, innahu amalun ghairu salih. Ada atafnya enggak? Enggak ada. Karena jumlah kedua, innahu amalun ghairu salih, menjadi jawaban dari pertanyaan yang timbul dari ucapan innahu laisa min ahli. Kata Allah kan bilang gini, wahai Nuh, innahu laisa min ahli. Si Kan'an itu bukan bagian dari keluargamu. Seakan-akan Nabi Nuh bertanya-tanya, kok bisa bukan dari keluarga saya? Dia kan anak saya, anak kandung. Terus dijawab oleh Allah, kenapa dia bukan anakmu? Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia ini amalnya nggak baik, nggak percaya sama kamu sebagai utusan dan seterusnya gitu ya. Nah, disebut dengan syibu kamalil ittisal. Yang keempat, ar-rabi antus bako jumlatun bi jumlataini. Ini disebut dengan syibu kamalil inqita. Apa itu syibu kamalil inqita? Yaitu antus bako jumlatun bi jumlataini. Ada satu jumlah yang didahului oleh dua jumlah, berarti ada tiga jumlah. Ya, jumlah yang terakhir didahului oleh dua jumlah awal. Yasihu atfuha ala ihdahuma. Jumlah yang ketiga itu boleh diatofkan kepada salah satu dari jumlah yang kedua tadi itu, yang dua awal. Kenapa? Karena ada munasabah gitu ya antara jumlah ketiga misalkan dengan jumlah yang pertama, tapi tidak ada munasabah dengan jumlah kedua misalkan gitu. Wa fi atfiha 'alal ukhra fasadun. Sedangkan kalau kita mengatofkan kepada yang lainnya itu nanti maknanya bisa rusak. Fayutrakul atfu daf'an lil wahmi. Sehingga perlu kita tinggalkan atofnya karena untuk menghilangkan kesalahpahaman. Misalkan di sini, contoh. Ana izin minum dulu sebentar. Wa tadhunnu Salma di sana. Annani abghi biha badalan uraha fid dhalali tahimu. Baik. Di sini ada tiga jumlah. Pertama, jumlah pertama watadhunnu Salma. Ya. Watadhunnu Salma. Ini jumlah pertama. Jumlah kedua, annani abghi biha badalan. Jumlah kedua. Jumlah ketiganya uraha fid dhalali tahimu. Nah. Di sini uraha ini kenapa nggak diatofkan? Ya, karena kalau kita atofkan, misalkan gini, wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan wa uraha. Kalau pakai huruf atof wawu, uraha kira-kira diatofkan kemana? Jumlah pertama atau jumlah kedua? Biasanya atof diatofkan kepada yang lebih dekat kan? Maka diatofkannya ke annani abghi biha badalan atau abghi biha badalan. Nah, kalau kita atofkan uroha kepada abghi biha badalan, itu bisa salah maknanya. Nah, maka dari itu nggak perlu deh pakai atof. Karena kalau pakai atof, nanti disangkanya diatofkan kepada lafadz yang lebih dekat. Tapi uroha boleh diatofkan kepada tazunnu. Kenapa? Karena tazunnu itu min af'alil qulub. Uroha juga min af'alil qulub. Itu ya. Oke, kita artikan supaya jelas.
Wa tadhunnu Salma annani abgi biha badalan. Si Salma mengira, berprasangka bahwa saya mencari pengganti dirinya. Dikiranya selingkuh gitu. Si Salma mengira saya ini bermain serong, ya, sama pelakor misalkan. Uroha fid dolali tahimu, atau ada yang bilang aroha. Aroha fid dolali tahimu. Justru saya menganggap si Salma ini kebingungan dalam kesesatan pikirannya. Saking bucinnya gitu ya, saking sering overthinking gitu. Ya, padahal cuma keluar untuk kerja laki-lakinya. Dikiranya begini begitu dan lain sebagainya. Overthinking si Salma ini. Sehingga aroha fid dolali tahimu. Ya, saya menganggap si Salma ini tersesat, kebingungan dalam kesesatannya, kesesatan pikirannya. Nah, kalau seandainya uroha pakai wau, ini nanti diatofkan kepada abgi dikiranya. Sehingga nanti dianggap gini, si Salma mengira saya ini mencari penggantinya. Dan si Salma mengira saya menganggap. Nah, nantinya gitu. Padahal tidak maksudnya seperti itu. Fajumlatu uraha atau araha yasihu atfuha ala tadunnu. Lakin ya, yumna'u min hadha tawahumi atfuha ala jumlati abghi biha. Akan tetapi ya, yamna'u ya. Walakin yamna'u min atfi min hadha tawahumin atfuha ala jumlati abghi biha. Akan tetapi yang mencegah ya dari kesalahpahaman ini adalah atfuha ala jumlati abgi biha, karena nanti kalau diatofkan kita nanti mengira diatofkannya kepada abgi biha. Fatakunu al jumlatu as-salisatu min madnunati Salma ma'annahu laisa muradan. Jadi kalau nanti kita atofkan, dikiranya diatofkan kepada abgi biha badalan, nanti dikira uroha ini bagian dari prasangkanya si Salma, padahal bukan. Prasangka si Salma itu cuma mengira saya itu cari pengganti dari si Salma. Wa yuqalu bainal jumlataini fi hadzal mawdi'i shibhu kamali al-inqita'. Yang terakhir, al-khamis, at-tawassut bainal kamalain. Apa yang dimaksud dengan at-tawassut bainal kamalain? Alla yuqsada tasyrikul jumlataini fil hukmi liqiyami mani'in. Jadi tidak memaksudkan untuk menggabungkan antara dua jumlah ya. Jadi tidak dimaksudkan untuk menggabungkan antara dua jumlah tersebut fil hukmi dalam suatu hukum, disebabkan karena ada pencegahan, ada yang mencegah untuk bisa menggabungkan antara dua jumlah ini. Seperti contoh, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Di sini wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu jumlah pertama misalkan. Jumlah keduanya Allah yastahzi'u bihim. Fajumlatu Allah yastazi'u bihim itu tidak boleh diatofkan kepada inna ma'akum. Kenapa? Karena kalau diatofkan kepada inna ma'akum liqtidaihi ala annahu min maqulihim. Karena nanti menghendaki dari pengatofan tersebut bahwasanya lafaz Allah yastazi'u bihim itu bagian dari ucapan mereka. Jadi gini maksudnya. Orang-orang munafik katanya wa idza khalau ila syayatinihim. Orang-orang munafik ketika mereka berpaling atau pergi kepada setan-setan mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Orang musyrik Quraisy. Jadi orang-orang munafik kalau mereka berpaling pergi ke orang-orang musyrik munafik ya, kepada orang musyrik orang-orang kafir Quraisy, itu mereka akan berkata gini, inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Kami ini bersama kalian. Kami hanya ngejek siapa? Ngejek orang-orang mukmin saja. Gitu ya. Kalau kita atofkan Allah yastazi'u bihim kepada inna ma'akum, seakan-akan ya
Allah yastahzi'u ini bagian ucapan dari ucapan siapa? Orang-orang munafik. Jadi seakan-akan mereka bilang gini, kami bersama kalian dan Allah mengejek mereka. Padahal kan maksudnya bukan gitu. Gitu ya, bukan gitu. Maka tidak boleh diatofkan. Wala ala jumlati qalu. Begitupun Allah yastahzi'u bihim itu tidak boleh diatofkan kepada lafaz qalunya. Kenapa tidak boleh? Liqtidaihi annastihza Allah bihim muqayyadun bihali khuluwihim ila syayatinihim. Karena kalau kita atofkan lafad Allah yastahzi'u bihim kepada lafad qalu, ini menghendaki makna bahwasanya ejekan Allah kepada orang-orang munafik ini hanya terbatas ketika mereka orang-orang munafik ini berpaling ke setan-setan mereka. Padahal gini maksudnya, Allah itu senantiasa mengejek orang-orang munafik. Mau orang munafik itu ketika bersama orang-orang mukmin atau bersama orang-orang musyrik. Tapi kalau kita atofkan Allah yastahzi'u bihim kepada lafaz qalu, seakan-akan gitu ya, Allah mengejek itu ketika apa? Ketika mereka berpaling atau bersama orang-orang musyrik saja. Ya, orang-orang musyrik saja. Berarti orang-orang munafik ketika orang-orang mukmin Allah tidak mengejek mereka, padahal enggak. Jadi Allah senantiasa mengejek orang-orang munafik ini, mau bersama orang musyrik ataupun orang-orang mukmin, karena kemunafikan mereka. Wa yuqalu bainal jumlataini fi hadzal mawdi' tawassutun bainal kamalain. Oke, selesai. Untuk al-wasl al-fasl. Kita bahas sedikit tentang al-ijaz wal itnab wal musawah supaya kita bisa sampai target-target kita ya. Nah, supaya kita cepat khatam ilmu ma'ani, lanjut ke ilmu bayan insyaallah. Di sini udah ana tuliskan anwaul kalam bi'atibar ijazihi wa itnabihi. Oke. Selanjutnya adalah al-babus samin fil ijaz wal itnab wal musawah. Macam-macam kalam jika ditinjau dari keringkasannya dan panjang lebarnya kalam tersebut terbagi kepada 3. Alfazuhu musawiyatun lima'ani. Kalau lafaz kalam tersebut sesuai dengan makna yang dikandungnya, maka ini disebut musawah. Jadi kadar antara lafaz dengan maknanya sama yang dikandungnya, maka itu disebut musawah. Tapi kalau lafaz kalamnya lebih banyak dibandingkan makna yang terkandungnya, maka ada 2 kemungkinan. Kalau lafaz tambahannya, berarti gini, kalau lafaznya lebih banyak dibandingkan maknanya, berarti misalkan maknanya cuma 3, tapi lafaznya misalkan 5. Berarti ada tambahan 2 kan? Oh, berarti di dalam itnab itu atau di dalam lafaz yang panjang itu ada tambahan. Kalau tambahan di dalam kalamnya itu memberikan faidah, maka disebut itnab. Tapi kalau tambahan di dalam kalamnya tidak memberikan faidah, maka nanti bisa disebut al-hashwu atau disebut tatwil. Kapan disebut hashwu nanti kita bahas, kapan disebut tatwil nanti kita bahas. Selanjutnya, kalau lafaz kalamnya lebih sedikit dibandingkan maknanya, misalkan maknanya 3, lafaznya 1 atau 2, maka di sini ada 2 kemungkinan juga. Kalau lafaz yang sedikit itu, yang lebih sedikit daripada maknanya, muwafiyatun lima'ani, artinya muwafiyatun itu memenuhi makna yang dimaksud. Walaupun lafaznya sedikit, itu nanti disebut ijaz. Lafaznya sedikit tapi mencakup makna yang diinginkan, ya, walaupun lebih banyak, itu disebut ijaz. Tapi kalau lafaz yang sedikit tidak memenuhi ya makna yang dikandungnya, yang diinginkannya, maka disebut al-ikhlal. Ijaz ya, nanti itnab di sini banyak. Aksamnya banyak. Nanti kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Saking banyaknya ya, nanti boleh ditulis masing-masing. Ijaz terbagi kepada 2.
Ada ijaz qisar, ada ijaz hadzaf. Ijaz qisar itu lafadznya sedikit tanpa ada lafadz yang dihapus. Ya, jadi ringkas. Ringkas tapi tanpa ada lafadz yang dihapus. Tapi kalau ijaz hadzaf itu berarti ringkasnya karena ada lafadz yang dihapus. Baik dihapusnya menghapus beberapa huruf, atau menghapus satu kata, atau menghapus satu jumlah, atau menghapus lebih dari satu jumlah. Nah, yang udah kita bahas, udah kita singgung ya sebelumnya itu tentang al-iqtita, al-iktifa, al-ikhtizal, al-ihtibaq. Nah itu kaitannya dengan ini. Baik. Al-babu tsaminu fil ijazi wal itnabi wal musawa. Kullu ma yajulu fis sadri minal ma'ani yumkinu an yu'abbar anhu bisalasi turuq. Segala hal yang terpintas di dalam hati, ya, hal tersebut makna-makna maksudnya. Jadi segala makna yang terpintas di dalam hati itu mungkin untuk diungkapkan dengan 3 metode. Satu, dengan cara musawah, ya, wahia ta'diyatul ma'nal murad bi'ibaratin musawiyatin lahu. Mengungkapkan makna yang diinginkan dengan lafad atau ibarat yang sesuai dengan maknanya. Dari itu alfaduhu musawiyatun lima'ani. Bi antakuna alal haddil ladzi jara bihi urfu ausatin nas. Tolak ukur lafad itu sesuai dengan maknanya. Itu apa? Tolak ukurnya adalah sesuai dengan kebiasaan orang-orang biasa. Ausatun nas, orang-orang biasa. Bukan orang yang bodoh banget, bukan juga orang yang baligh banget, bukan yang jago balago banget. Ya kayak kita ausatun nas kalau kita ngobrol, ya. Siapa itu ausatun nas? Wahumul ladzina lam yartaqu ila darajatil balaghah wa lam yanhattu ila darajatil fahaha. Ausatun nas adalah yaitu mereka orang-orang yang tidak sampai ke derajat level balaghah, ya, berarti mutakallim baligh, enggak sampai ke mutakallim baligh, dan tidak rendah banget, tidak jatuh banget ke derajat yang paling rendah, derajatnya orang-orang lemah, orang-orang yang ya bodoh lah gitu ya, yang tidak bisa mengungkapkan makna dengan kalamnya. Nahwu, contoh yang musawah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Nah, jadi lafaz yang disebutkannya sesuai dengan makna yang dikandung. Jika kalian melihat orang-orang yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, sesuai banget ya, dengan makna yang dimaksud. Tapi ingat di sini ada pendapat yang kuat banget disampaikan oleh Abdullah Syekh siapa? Yang punya Naba Azim itu Abdullah Diroz kalau nggak salah ya. Syekh Diroz. Pokoknya yang punya Naba Azim, An-Naba Al-Azim. Nanti antum baca di sana. An-Naba Al-Azim di sana beliau menyebutkan bahwa kullu kalamillah ijaz. Semua kalamullah, ayat-ayat Al-Qur'an semuanya ijaz. Enggak ada yang musawah, enggak ada yang itam. Dan itu pendapat beliau sangat kuat. Hujah beliau sangat kuat. Walaupun beliau dalam tanda kutip menyalahi imam-imam balaghah sebelumnya. Menyalahi Imam Khatib, menyalahi Imam Sakaki, menyalahi semuanya. Tapi kuat hujah beliau. Ya, karena ayat-ayat Al-Qur'an yaitu memiliki makna yang banyak sekali. Buktinya adalah enggak beres-beres tafsir dikaji kan. Ya, ada aja tafsiran yang baru itu. Baik. Yang kedua, kita bisa ungkapkan dengan cara ijaz. Wahwa ta'diyatul ma'na bi'ibaratin naqisatin anhu ma'a wafaiha bil gharadi. Ijaz adalah menyampaikan makna dengan lafad ibarat yang sedikit, yang naqisah, yang kurang dari maknanya, tapi bisa memenuhi tujuan yang dimaksud sesuai dengan makna. Contoh misalkan, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili.
Bisyuqtil liwa bainad dakhuli fahaumali. Kifa. Nah, berhentilah kalian berdua. Ada yang dihapus karena fi'il amr atau tolab. Fi'il tolab, kalau setelahnya ada fi'il mudhari yang majzum, maka fi'il tolab tersebut memiliki makna syarat. Kifa nabki, berhentilah. Kenapa kita berhenti? Supaya kita menangis. Nah, kayak misalkan dalam hadis itu, irhamu man fil ardi yarhamkum. Cintailah makhluk yang ada di bumi. Terus kenapa kalau kita cintai makhluk yang ada di bumi? Yarhamkum, balasannya Allah akan makhluk yang ada di langit akan mencintai kamu. Begitupun ini, kifa, berhentilah kalian berdua. Kenapa kalau saya berhenti? Nabki, supaya kita bisa apa? Nangis barengan, nangis bersama. Nah, di sini pakai lafadz kifa doang fi'il tolab, ya. Di sana berarti ada makna syarat. Nah, makna syarat kan banyak. Kalau disebutkan semuanya gini, kifa in naqif. Kifa kan berhenti kalian. Atau in taqifa kalau kalian berdua berhenti. Kan kalau disebutkan panjang kan? Nah, tapi diringkas. Kifa nabki, kita menangis bersama. Menangisi apa? Menangisi min dzikra habibin, mengingat si kekasih. Di sini dihapus, dia cuma bilang habibin. Maksudnya min dzikra habibina. Kan menangisnya bersama kan? Yang menyebutkannya, mengingat-ingatnya kekasih kita bersama. Gitu ya. Kifa nabki, asalnya kifa intaqifa nabki. Ya, min dzikra habibina wa manzilihi. Gitu ya. Min dzikra habibina wa manzilihi. Jadi ringkas banget di sana. Taib. Fa idza lam yafi bil gharadi sumya ikhlalan. Tadi itu. Kalau lafadz yang disampaikannya itu tidak memenuhi keinginan atau makna yang terkandung, disebut dengan ikhlal, bukan ijaz. Gitu ya. Ya. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair. Wal aisyu khairun fi dhilalin nauki mimman asya kadda. Jadi si penyair ingin bilang gini, ya, makna yang ingin disampaikan oleh si penyair gini. Kehidupan yang nikmat walaupun dibayang-bayang kebodohan, maksudnya gini. Nggak apa-apa dia bodoh, tapi yang penting hidupnya enak. Hidup yang enak walaupun bodoh lebih baik dibandingkan hidup sulit dia pinter. Pinter-pinter tapi hidupnya sulit, misalkan. Kan orang pasti pengen hidup enak doang kan, nggak apa-apa dia bodoh gitu misalkan. Tapi hidupnya enak. Dalam tanda kutip ya, memang orang yang nggak tahu itu biasanya kebanyakan enak. Kita nggak tahu ekonomi negara, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin ekonomi negara. Tapi orang yang tahu ekonomi negara itu hidupnya sulit. Artinya sulit dengan oleh kepikirannya itu, pikirannya pusing gitu maksudnya. Ala kulihal. Jadi orang yang nggak punya ini gitu ya, orang yang bodoh itu kan nggak banyak mikir kan, santai aja. Yang penting pagi ngopi ngundur gitu kan, misalkan gitu ya. Kerja ada makan udah selesai. Tapi kalau orang yang pintar itu kan pasti mikirin banyak orang, capek seakan-akan gitu. Tapi ala kulihal, bukan itu maksudnya. Jadi kan si penyair ingin bilang gini, mana yang diinginkannya? Kehidupan yang sulit walaupun dalam bayang-bayang kebodohan itu lebih baik dibandingkan hidup yang sejahtera maksudnya ya. Hidup yang sejahtera, hidup yang enak walaupun dalam bayang-bayang kebodohan itu lebih baik dibandingkan hidup yang sulit dia pintar gitu. Walaupun dia pintar. Tapi di sini enggak memenuhi makna. Coba, wal aisyu, kehidupan itu lebih baik dalam bayang-bayang kebodohan mimman dibandingkan orang yang hidup kesulitan. Kan bisa aja maknanya gini. Kehidupan itu kan ada dua tadi. Al-aisyu syaq sama al-aish ragad. Kehidupan yang sulit, asyaq, dan kehidupan yang ragad, kehidupan yang sejahtera. Di sini nggak dijelaskan, wal aisyu aja. Maknanya nggak jelas. Wal aisyu.
Nah, kehidupan itu lebih baik, kan kehidupan bisa baik atau tidak baik. Khairun fi dhilalin nauki, lebih baik dalam bayang-bayang kebodohan. Mimman, dibandingkan orang yang apa? Orang yang bodoh apa orang yang pinter? Ya. Mimman asyakad, dan hidup kesulitan. Jadi nggak jelas gitu, maknanya nggak sesuai dengan makna yang diinginkan. Lafadznya tidak memenuhi makna yang diinginkan. Mana tadi itu? Muraduhu annal aisha ar-ragad. Nah ini yang diinginkannya adalah kehidupan yang nyaman, sejahtera. Itu dalam bayang-bayang kebodohan itu lebih baik dibandingkan kehidupan yang sulit ya dalam bayang-bayang kecerdasan, pinter, akal itu ya. Dah, selesai. Yang ketiga, dikit lagi. Nanti halaman selanjutnya kita bahas pertemuan selanjutnya. Wal itnab, apa yang dimaksud dengan itnab? Wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidatin anhu ma'al faidah. Itnab adalah menyampaikan makna dengan lafad atau ibarat yang lebih, yang ada tambahan, yang lebih daripada makna yang dimaksud. Ma'al faidah, tapi ingat tambahannya itu harus memberikan faidah. Nahwu Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba. Nabi Zakaria ya ini ya. Nabi Zakaria ini kan ingin punya anak ya. Tapi karena berhubung beliau udah tua, beliau itu meratap kepada Allah, ya Allah, aku ini udah tua, bisa nggak ya saya punya anak? Karena kan secara logikanya orang kalau udah tua biasanya sulit untuk dapat anak. Bisa jadi karena mungkin sel itunya ya, sel cairan spermanya misalkan udah nggak kuat, atau misalkan si istrinya yang sudah menopause, kan gitu. Tapi Nabi Zakaria mengungkapkan beliau udah tuanya itu dengan panjang lebar. Kan seharusnya cukup aja. Ya Rob, ini kabirtu. Ya Rob, saya ini udah tua. Udah cukup kan? Tapi beliau mengungkapkannya dengan panjang lebar. Robbi ini wahanal azmu minni, ya Allah ya Tuhanku, tulangku ini udah nggak kuat ini, udah keropos. Washta'ala ra'su syaiba, lihat ya Allah, ini rambutku ini udah dipenuhi dengan uban. Panjang lebar, tapi maksudnya apa tujuannya? Ya Allah saya udah tua, karena kalau udah tua kan tulang udah nggak kuat. Terus rambut biasanya udah beruban. Tapi kenapa beliau mengungkapkannya dengan panjang lebar, itnab? Tujuannya adalah memberikan faidah supaya Allah itu kasihan ngelihatnya. Mengungkapkan apa? Mengungkapkan kekurangan-kekurangannya di hadapan tuannya, yaitu Allah maksudnya. Faidah lam takun fi ziyadati faidatun. Tapi kalau di dalam tambahan lafaz tambahannya itu nggak ada faidahnya, disebut dengan tatwil. Kapan disebut dengan tatwil? In kanati ziyadatu ghairu muta'ayyinah. Kalau tambahannya itu tidak muta'ayyin. Muta'ayyin itu maksudnya apa Ustaz? Muta'ayyin itu lafadznya bisa berdiri sendiri dan punya makna khusus sendiri. Dan ketika dihapus itu tidak tertentu. Ya, tidak tertentu lafadz itu yang akan dimunculkan gitu. Ya, nanti kita lihat contohnya. Wahaswan, dan faidah ziyadahnya itu disebut hasyu. Kapan disebut hasyu? Ketika lafadznya ta'ayyanat, tambahannya ta'ayyanat. Ta'ayyanat maksudnya apa? Berarti lawannya. Kalau misalkan lafadz tambahannya itu ta'ayyanat, artinya ta'ayyanat ini azan ya, sebentar ya, dikit lagi. Ya.
Baik, dikit lagi ya. Kayak tadi itu katanya kalau tambahan lafadz tersebut ya dia tidak memberikan faidah, maka bisa disebut tatwil atau disebut hasyun. Kapan disebut tatwil? Ketika lafadz tambahannya itu ghair muta'ayyinah. Apa yang dimaksud dengan ghair muta'ayyinah? Lafadz tambahannya itu dia bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan lafadz sebelumnya, gitu ya. Memiliki makna khusus. Dan ketika dihapus di dalam kalamnya tidak tertentu gitu. Enggak mesti dia yang dimunculkan. Gitu ya, enggak mesti dia yang dimunculkan. Sedangkan hasyun adalah ketika lafadz tambahannya itu dia tidak bisa berdiri sendiri dan ketika dihapus pun pasti yang muncul akan dia lagi ketika dimunculkannya. Nanti kita lihat contohnya supaya jelas. Contoh yang tatwil. Wa alfa qaulaha kadziban wa maina. Mahal syahid dari tatwilnya adalah maina. Maina ini lafadz tambahan. Lafadz tambahan, lafadz maina ini dia ghair muta'ayyinah. Kenapa? Karena lafadz maina itu dia bisa berdiri sendiri walaupun tanpa ada lafadz kadzib. Walaupun antara kadzib dengan maina itu muradif. Maina itu kadzib, kadzib itu maina. Tapi masing-masing bisa berdiri sendiri. Ya, tanpa saling membutuhkan satu sama lain. Dan ketika lafadz maina dihapus misalkan wa alfa qaulaha kadziba. Wa misalkan bisa diisi apa-apa. Jadi katanya si dia menemukan ucapannya si kekasihnya qaulaha kadziban, semuanya palsu, bohong, hoax. Wa misalkan boleh diisi wa khianatan, boleh enggak? Boleh. Atau misalkan wa apa lagi? Wa apa misalkan? PHP gitu. Wa PHP apa PHP bahasa Arabnya? Misalkan gitu ya. Bisa, enggak mesti ya, lafadz yang dimunculkannya itu enggak mesti mainan, enggak mesti. Gitu ya. Maka ini disebut tatwil. Kalau hasywu coba contohnya. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Walakinni an ilmi ma fi ghadin ami. Mahal syahidnya adalah lafadz qablahu. Lafadz qablahu ini lafadz tambahan dari amsi. Ngapain ditambahkan lafadz qablahu? Nggak ada faidahnya. Orang pasti tahu hari kemarin itu adalah hari sebelum hari ini. Qablahu itu maksudnya apa? Qoblal yaum kan? Orang udah tahu amsi itu pasti hari sebelum hari ini. Ngapain ditambahkan qablahu? Dan ketika qablahu dihapus, lafadz qablahu itu nggak bisa berdiri sendiri. Mesti ada qabla apa? Sebelum apa? Qoblal yaum. Qabla misalkan apa? Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dan ketika dihapus pun, ketika ingin dimunculkan lagi, pasti lafadz qablahu. Nggak mungkin ba'dahu.
Mungkin gawal amsi ba'dal yaum. Orang bodoh namanya. Hari kemarin adalah hari setelah ini. Mana ada yang bilang gitu? Hari setelah ini adalah bukroh, ya, yang sering diucapkan mantra oleh Amu Khazina. Mantra-mantra subah. Wa min dawa'il ijaz. Satu lagi, dikit lagi. Halaman ini terakhir. Wa min dawa'il ijaz. Di antara alasan-alasan faktor pendorong kenapa kita membuat kalam kita ijaz. Pertama, tashilul hifzi. Untuk mempermudah hafalan. Biasanya matan-matan itu kan singkat-singkat kan. Tujuannya adalah untuk bisa mudah dihafal. Wa taqribul fahmi. Untuk bisa mudah dipahami. Wa dhiqul maqam. Atau karena memang kondisinya sempit. Wal ikhfa, atau untuk menyembunyikan sesuatu sehingga disembunyikan. Wasa'amatul muhadasa, atau karena bosen ngobrol. Nah, kalau antum chatan sama seseorang terus singkat-singkat, pandai, itu bosen sama antum. Nah, antum harus peka. Berarti bukan antum orangnya. Nah, itu kode itu. Sa'amatul muhadasa. Wa min dawa'il itnab, dan diantara faktor pendorong kenapa orang itu panjang lebar ngomong, satu, tasbitul makna, supaya apa? Nempelin maknanya, supaya nempel di otak si pendengar. Wa taudihul murad, atau untuk semakin memperjelas makna yang diinginkan. Wa taukid, ya, atau untuk memperkuat. Wa daf'ul iham, atau untuk menghilangkan kesalahpahaman. Nanti kita kasih contoh masing-masing untuk yang itnab ini. Makanya di sini sering kan antum nanti khususnya yang banin, jangan heran antum ketika misalkan ditanya, Mas cinta nggak sama saya? Berkali-kali. Itu itnab namanya. Tujuannya apa? Taukid. Karena perempuan perlu ditaukidkan. Ditaukidkan berkali-kali. Baik, ala kulli hal, syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanallah sistemaikum wa timamikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.